Kayaknya gue harus jalanin sarannya Sheila. Kalau gue mau lunak, gue harus singkirin Farel. Lo satu-satunya penghalang gue untuk dapetin Nona Rel. Gue gak akan biarin lo tetap hidup. Lo harus pergi selama-lamanya dari kehidupan Nona. Al? Kamu yang menabrak Olive yang membuang dari jalanan. Om lebih baik pergi dari sini ya sebelum saya panggil security. Panggil aja, saya nggak takut. Aku nggak jadi cuti magang. Aku mau ngundurin diri aja. Sial, kenapa malah jadi kayak gini? Niat gue kan biar lo tetap kerja. Bokap lo sama Boy udah duduk gue. Kalau gue yang nabrak lo dan buang lo. Liv, gue ngomong sesuai fakta. Kan kaca lampu mobil Sheila itu retak. Mendingan ya, sekarang lo gak usah tinggal di rumah gue lagi. Mendingan lo pergi. Gue males ngeliat lo. Pasti dia pun tahu. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau mengintai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. Our love will stay in my heart, my Rel, bangun dong, Rel. Kangen sama kamu, Rel. Kamu jangan tinggalin aku kayak gini. Senyum dong. Kamu kan cantik banget kalau lagi. Farel. Pak, kita harus segera bicara sama dokternya, Pak. Kalau memang mereka nggak bisa tangani Farel di sini, kita bawa ke luar negeri. Iya, Ma. Papa ngerti. Tapi kalau kita berobat ke luar negeri, biayanya nggak sedikit. Ya aku tahu, Mas. Kita kan bisa jual mobil, jual perhiasan Mama. Ya apalah, yang penting Farel sembuh. Kita sekarang ngomong sama dokternya sekarang, Pak. Mama tuh mau tahu ada apa sebenarnya. Kenapa Farel makan belum sadar juga? Ya udah, sekarang kita temuin dokter aja. Rencana kita berhasil, Tante. Yang bener kamu. Iya. Tante tahu nggak? Tadi Sheila denger sendiri kalau Olive nelfon Boy dan minta Boy untuk keluar dari rumahnya secepatnya, Tante. Aduh, Boy. Mami kangen banget. Pengen cepet-cepet ketemu. Pasti, Tante.
Ini tanda permintaan maafku kalau kemarin aku udah ngedoain kamu. Alah, basi. Desi, jujur deh, aku itu masih sayang banget sama kamu. Serius, aku mau kita balikan lagi ya. Ya udah, gue terima. Tapi janji ya jangan ngeduain lagi. Iya, aku janji. Aku nggak bakal ngedoain kamu lagi. Itu pokoknya yang terakhir kalinya deh. Janji ya. Oke. Sebenarnya Desi juga masih cinta sih sama Beva. Abang juga tahu kalau Neng Desi masih cinta sama abang. Heh, enak-enakan lu di sini. Kita jadi nggak sih nih beli gitar? Hah? Kita kan udah janji. Ya Lando, beli gitar taran-taran aja. Lu latihan gimana sih? Padahal di rumah sakit. Mau latihan sama siapa? Udah, titip Desi, kita cabut aja. Iya. Main di sini. Iya. Tahu, lu tahu. Ya songong nih, Bu. Ya si Bevan songong banget. Mentang-mentang udah punya pacar. Wah, kira-kira Mini tahu nggak ya? Gua telepon ah. Nanda. Mini, lu tau nggak kalau Desi sama Bevan tuh udah balikan? What? Demi apa lo? Mini, lu tau nggak Bevan bilang apa? Katanya tuh Desi lebih cantik daripada lo. Desi lebih baik, lebih seksi, bibirnya lebih mantep daripada lo, katanya gitu. Demi Tuhan, ih, gue gak terima ya. Gue gak terima banget dibilang kayak gitu. Gue gak mau tahu. Pokoknya lo buntuti tuh mereka berdua. Terus lo kasih kabar ke gue. Mereka ada di mana? Gue kesana sekarang. Siap-siap, ketemu di warung Joko ya. Oke, gue gak mau tahu cepetan dong. Kabarin gue. Yuk, bye. Mampus lo Bevan. Nah, digebukin lo sama si Mini. Sialan banget, pada mereka kayak dia sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liv, akhirnya pulang juga, Liv. Lu ngapain? Lu apa-apaan sih? Lu ngapain di sini? Kan gue udah nyuruh lo pulang. Apaan sih kamu? Kok ngomongnya gitu sama Boy? Minta maaf sama Boy. Enggak, Bu. Boy itu salah. Boy itu udah ngasut ayah. Terus nuduh Mbak Sheila yang enggak. Siapa yang maksud ayah? Boy. Boy itu tidak maksud ayah. Kebetulan ayah dengar apa kata Boy sama Bu Laras soal si Ella menabrak kamu. Tapi itu nggak bener ya. Boy itu nggak salah. Boy itu diusir sama ibunya gara-gara belain kamu, Olive. Dan sekarang kamu mau usir Boy. Itu tandanya nggak tahu diri. Dan satu lagi, ayah dipecat gara-gara belain kamu. Apa sekarang kamu mau marah sama ayah dan usir ayah? Saya minta maaf, Om. Gara-gara saya Om jadi dipecat. Kamu nggak perlu minta maaf, Boy. Orang tua manapun pasti akan marah kalau anaknya mau ditabrak. Ya, maafin aku. Kau minta maaf sama Boy? Enggak ya, aku nggak mau minta maaf sama dia. Boy itu tetap salah. Dia kan udah nuduh Mbak Sheila tanpa bukti. Terus bikin ayah percaya lagi sama omongan dia. Boy, diemin aja deh. Maafin Olive ya. Olive tuh emang keras kepala anaknya. Dok, maksud kami itu ingin minta penjelasan. Bagaimana dengan kondisi anak kami? Apakah dia bisa sembuh, Dok? Nggak, dokter jelasin yang sebenarnya aja deh, Dok. Nggak usah ditutup-tutupin. Kalau emang kira-kira Farel udah nggak bisa ditanganin lagi di sini, kami bawa anak kami ke tempat lain, Dok. Mak, udah dong, Mak. Tenang dulu. Dok, maaf ya, Dok, dengan sikap istri saya, Dok. Tidak apa-apa, Pak. Saya cukup mengerti. Dokter nggak usah sok ngerti. Saya ini ibunya Farel, Dok. Nggak ada ibu di dunia yang mau kehilangan anaknya. Maaf, Bu. Saya juga punya anak, Bu.
Jadi saya juga takut kehilangan anak sama seperti ibu. Saya minta ibu bersabar sajalah. Karena sesungguhnya keinginan Farel untuk bertahan hidup itu masih ada. Untuk sembuh masih ada. Selama dia masih punya keinginan yang kuat untuk bertahan. Maksudnya, Dok? Maksudnya begini, Pak. Kami dari tim medis sudah berusaha untuk memberi yang terbaik buat Farel. Jadi sekarang tergantung seberapa kuatkah keinginan Farel untuk bertahan hidup. Jadi saya minta Bapak, Ibu, kita semualah kita bantu dengan doa. Kita support, kita kasih semangat. Karena sesungguhnya Pak, Ibu, orang yang mengalami koma itu bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Yang kita katakan di sekeliling dia pasti bisa dengar sebenarnya itu. Tapi dok, kenapa sih? Cinta sejati untuk Ih, romantis banget. lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikan pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Itu apa-apaan tuh? Iya, Bang Bevan ada monster. Ini kesini. Nenek Grandong, ih. Ini gue Mini, anak aja lo kata gue monster. Ini. Demi Tuhan! Ini gue Mini. Gue di sini tuh mau marah sama kalian berdua. Deket sama Tuh kenapa sih lo milih Desi? Emang gue kurang apa? Ha? Kurang cantik, kurang imut, kurang seksi, kurang bahenol, ha? Lo kurang waras. Lagian lo ngapain sih malam-malam begini pakai begituan? Kayak Grandong tau gak? Ih. Demi apa? Demi Tuhan. Maafkan gue! Udah amat. Pokoknya gue gak peduli. Gue gak terima lo pacaran sama Desi. Lebih milih Desi. Mini nggak bisa gitu dong. Lu tuh sebagai teman dan sahabat gue harusnya tuh seneng lihat gue tuh bahagia. Lo tuh curang tau gak sih? Kan gue duluan yang pacaran sama Bevan. Lo tuh ngerebut dia dari gue. Ya dulu kan gue nggak tahu kalau lo itu udah jadian sama Bevan. Lagian juga semenjak kita putusin Bevan single, jadi sekarang bukan salah gue dong. Itu namanya curang. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue bakal rebut Bevan dari lo. Enak aja, nggak bisa gitu dong. Bevan tuh punya gue. Gak punya gue. Bevan punya gue. Bevan punya gue. Sudah. Kan dulu sana. Sekarang gue tanya sama lo ya. Emang gue piala apa? Direbutin kayak begini. Gue tahu gue ganteng, tapi nggak begitu caranya. Itu deh, biar aja mendingan Bevan sendiri yang milih. Desi apa Mini? Oke, gue setuju. Lo pilih gue atau Desi? Desi kan? Bevan? Pilih gak gue Desi? Bevan, Bang enak. Makanya lu tuh jangan so ganteng. Muka udah kayak terasi. Gaya-gayaan punya pacar 2. Selingkuh lagi lo. Mending kayak gua single, jomblo. Fine-fine aja, single very happy. Udah dong, banyak omong. Iya cepetan. Gue gak pilih gue. Pilih Desi. Ya Allah. Iya, udah. Gini. Daripada gue ribet milih lu berdua ya. Gue milih Endo. What? Gua gak mau. Ih, gua mau. Bevan, please jangan bilang kalau lo tuh Enggak. Aku nggak suka Endo. Ya habis gue bingung direbutin 2 cewek begini. Daripada gue ribet, mendingan gue usah punya pacar. udah deh, lo nyemplung aja salah. Mas. Aduh, ini kolesterol. Tapi lapar gimana ya? Tapi ngomong-ngomong, Luna kemana ya? Jam segini kok belum pulang? Ya paling masih di rumah sakit, Mas. Masih nungguin Farel. Ya tapi kan jam segini seharusnya dia udah pulang. Iya. Kecuali kalau dia nginep di sana. Nah, mungkin ini dari Luna. Halo, Luna.
Bukan Tante, ini aku Aldo. Oh ya Tan, Luna ada di rumah? Soalnya aku teleponin terus kok nggak aktif-aktif handphonenya Tan ya? Sampai sekarang masih belum pulang juga, Al. Ini juga Tante sama Om Hilma sama Om Adam masih nungguin juga. Kenapa kamu ada pesan? Nanti bisa Ibu sampaikan? Oh gitu ya udah Tan. Nggak apa, biar aku telepon dia aja nanti lagi. Maaf ya Tan kalau aku ganggu. Selamat malam. Ah! Sial! Farel lagi. Kenapa nggak mati aja situ anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ibu saya. Yang ditunggu sudah pulang. Ibu, Om. Kamu kemana aja? Papa khawatir banget. Papa tadi telepon kamu berkali-kali nggak diangkat ya? Mati. Pak. Jadi sebenarnya tadi tuh HP Luna lowbat. Makanya Papa nggak bisa telepon Luna. Oh, lowbat ya udah. Ya, Lancel bisa diperkirakan, bawa dong chargingnya. Gimana sih? Ayah. Ya sudahlah, Dam. Nggak usah panik lagi. Luna kan udah di rumah. Alhamdulillah baik-baik aja. Luna, Farel gimana? Apa sekarang sudah jauh lebih baik? Oh iya, Farel gimana? Belum ada perkembangan yang berarti. Tapi tenang aja. Dokter bilang kita semua harus sabar. Kasihan Mas Yuda sama Mbak Marisa. Papa pernah ngalamin waktu kamu sakit berat, ya. Terus ya Papa sendirian, terus dokter memvonis segala macam yang berat-berat. Wah, rasanya udah gak karuan. Hancur hati Papa waktu itu. Papa udah nggak usah sedih kayak gitu dong. Kan sekarang Luna udah sehat. Iya, alhamdulillah itu. Oh ya Luna, tadi Aldo telepon Ibu. Udah telepon kamu? Belum, tapi nggak apa-apa, biar besok Luna yang samperin Aldo langsung aja. Luna juga sekalian mau ngasih surat pengunduran diri. Loh, emangnya kamu mau ngundurin diri? Iya, jadi gini Bu, Pak, Om. Aku mau konsentrasi ngurusin Farel. Ya, daripada semua kerjaan Luna jadi keteteran kan mending Luna mundurkan diri. Oh gitu. Yaudah. Semua keputusan gimana kamu? Papa juga setuju. Itu pilihan kamu. Ya. Dalam dunia ini harus ada yang prioritas. Ya, Om juga setuju. Om setuju kalau Luna sekarang, ayo bareng-bareng kita makan. Pasti lapar kan? Daripada nanti habis sama Om makanannya. Iya. Ini ada itu tuh kesukaan kamu nih. Oh. Salad. Jadi Boy belum pulang ke rumah. Aduh Tante, padahal Sheila udah nyuruh Boy pulang ke rumah loh. Ya udah, nanti kalau ada perkembangannya lagi, Sheila kabarin Tante ya. Udah Tante. Sial banget sih. Padahal gue udah nyuruh Olive buat ngusir Boy. Sek. Kenapa lo? Lo harus tahu, Luna itu masih jagain Farel terus. Dan lo tahu, dia mau berhenti kerja karena dia mau nemenin Farel. Gue juga lagi bingung. Syal, kalau Luna sampai berhenti dari kerjaan gue udah gak ada dasar supaya deket-deket sama dia lagi. Gue gak tahu harus gimana. Lo harus kasih saran gue, lo harus kasih saran sama gue. Iya, ntar dulu ya. Gue juga lagi bingung nih. Tadi itu gue udah berusaha adu domba Olive sama Boy. Tapi ternyata apa? Rencana gue gagal. Lo tetap aja tinggal di rumah Olive. Kalau lo enak, lo udah disetujui sama Tante Laras dan lo udah punya lampu hijau. Kalau gue gak tahu harus ngapain lagi. Lagian juga Boy itu anak manja. Dan mau gimana pun juga pasti dia bakal balik lagi sama mamanya. Dan gue yang berat, kalau Luna sampai berhenti dari kerjaannya, dan gue gak bakal ketemu lagi sama dia. Iya, lo tenang aja. Kalau masalah lo itu gampang banget. Lo tinggal pecat ilustrator lo. Dan gue yakin, karena Luna anaknya gak enakan, dia gak akan jadi berhenti. Karena dia tahu lo butuh dia. Gampang kan? Kalau soal licik, lo yang paling jago, Syah.
Hai, Liv. Berharap mengikutiku, pasti dia pun Liv. Liv. Liv, gue akan kayak gini terus lo, Liv, sampai lo maafin gue, Liv. Liv. lewati lembah hidup yang tak indah. Mari terus ku jalani. Lo ngapain sih kayak gini? Emangnya lagi distrap? Kan lo yang nyetrap gue. Soalnya lo gak peduliin gue. Dan gue bakal kayak gini terus sampai lo maafin gue. Lo masih marah sama gue? Ya iyalah. Oke, gue akan kayak gini terus sampai lo maafin gue. Hati bagai langit berselimut kabut. Apaan sih, Boy? Halo, Tante. Kamu ngapain gini disuruh Olive? Ini kemauan saya sendiri. Biar Olive maafin saya. Ya ampun. Ya udah maafin aja dong, Liv. Nggak bisa, Bu. Dia tuh udah keterlaluan banget. Dia udah bikin Mbak Sheila salah paham. Dan aku tuh hampir aja dipecat. Untung Mbak Sheila-nya baik mau maafin. Baik, Liv. Licik nih. Lo ngomong kayak gitu sekali lagi, gue akan tambah marah dan gue gak akan maafin lo seumur hidup gue. Udah, Liv, kan cuma salah paham. Bu, tapi nggak bisa, Bu. Ini tuh udah parah banget. Kalau kemarin ayah sampai bawa Mbak Sheila ke kantor polisi gimana? Kasihan Mbak Sheila. Nih, gara-gara dia. Udah lah, Liv, maafin. Kenapa sih? Liv, tunggu. Lo kayak gini sampai besok pagi. Udah, Boy, ngapain sih kamu ngedengerin Olive? Nggak apa-apa, Tante. Saya mau buktiin ke Olive kalau saya itu orangnya nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Nggak apa-apa, Tante. Liv, maafin kenapa sih, Liv? Ya udah, Tante, istirahat aja, Tante. Tahu deh, kalian berdua nih keras kepala banget. Selamat malam. Liv, gue akan kayak gini terus sampai pagi, beneran. Ini buat lo, Liv. Berharap mengikutiku, pasti dia pun tahu. Ingin aku lewati my heart. Boy masih berdiri di depan kamar gue nggak ya? Paling-paling juga begitu gue tidur dia langsung masuk kamarnya. Ya ampun, Boy, kok masih begini aja sih, Boy? Boy, lo kenapa? Kok panas sih, demam? Ibu, Bu. Bangun, Bu! Bantuin aku, Bu! Bu, aduh! Ini ada apa sih? Ini, Bu, si Boy sakit, dia demam nih. Semalaman kayak gini, aduh. Makanya kalian sih berdua-duaan keras kepala ya. Boy. Oh, Boy. Wah, ada uang siapa nih? Ah, kalau rezeki emang gak kemana-mana. Ambil dulu dah. Udah pindah. Ini Maret. Pindah lagi. Aduh. Olala, my Siti Hardi. Aduh, ngejar-ngejar Preti sampai gitu banget sih. Tahu aja kalau Preti ini lagi di taman. Pasti kangen banget ya sama Preti. Gak mungkin. Ibu sih mancing-mancing saya kesini pakai gituan. Jadi saya datang sini. Bukan jodoh namanya. Oh, my Siti Hardi. Nggak usah pura-pura deh. Preti tahu kok. Seperti ngejar uang ini kan ngejar cinta Preti. Ini banyak orang sini nggak enak ya. Saya mau balik lagi ya. Mas Siti Hardi, ini tuh udah romantis banget kita lagi di taman. Ada. Ya apaan sih pegang-pegang? Mas Siti Hardi. Udah saya mau balik lagi. Mas Siti, mau ngejar cinta Preti apa duitnya? Cinta Preti kan? Mas Siti Hardi. I love you. Mas Siti Hardi, love you. Yo yo.
Ya udah, Liv. Kamu kompres tuh kepalanya Boy ya. Ibu bikinin makanan dulu, kasihan tuh Boy. Ya, siapa tahu habis makan enakan. Bentar ya. Lu tuh kenapa sih? Keren banget. Nurutin kemauan gue lagi. Keren banget sih lo. Berdiri semalaman depan kamar gue sampai kayak gini kan. Maafin gue. Gue tuh orangnya gak melepas dari tanggung jawab, Liv. Gue akan lakuin semuanya buat lo. Gue tuh gak mau lo marah lagi sama gue. Lo gak bakal ngusir gue dari sini kan? Ya. Iya. Maafin lo. Gue ngusir lo dari sini. Tapi awas lo. Kalau nih ya, sekali lagi lo kayak gini, berbuat konyol kayak gini, lo harus pergi dari sini. Lo nggak akan gue bolehin datang lagi ke sini. Masih lo lihat? Udah, banyak ngomong, jangan banyak latihan gue. Mendingan lo sekarang istirahat. Nanti lo gak sembuh-sembuh yang ada. Mau lo didatengin jenglot. Gue lagi demam nih, serius. Gue takut banget sama jenglot, Liv. Sebelum nih jenglot. Lo tenang. Oke. Jadi Pak Hardi ini merasa kesal dikejar-kejar terus sama Ibu Pret. Ya iyalah, Pak Haliman. Halimah. Udah gini aja, Pak Hercules kan yang jatuh cinta sama Ibu Preti. Mendingan Pak Hercules jadian aja sama Bu Preti. Saya juga mau Pak jadian sama Bu Preti. Tapi kan kita semua tahu, dari kemarin saya babak belur. Nggak mau juga Ibu Preti sama saya. Oke, jadi begini, singkatnya ini adalah masalahnya itu adalah bukan di Pak Hercules, tapi masalahnya di Pak Hardi. Iya. Karena Bu Pret itu sangat cinta sama Pak Hardi. Nah, ini masalahnya. Supaya Bu Pret tidak cinta lagi sama Pak Hardi yang melakukan sesuatu supaya dia dikejar-kejar. Pak Hardi itu sosoknya sangat disukai oleh Ibu Pret. Pak Hardi harus merubah penampilan. Berubah penampilan enggak. Saya udah tidak mau lagi. Dulu saya jadi banci untuk ngejar-ngejar Ibu Sarah. Sekarang enggak, sudah kapok. Saya nggak mau lagi. Siapa suruh yang jadi banci, jadi bencong? Tunggu dulu, cari dong alternatif yang lain. Bu Pret itu seorang perempuan. Cantik dan lemah lembut. Bahkan katanya pernah ikut kontes kecantikan. Pasti Bu Pret tidak suka akan sesuatu yang kasar. Seperti preman. Bagaimana? Wah, saya setuju. Itu bener tuh. Pak Hardi jadi preman. Setuju. Berdua. Ya udah, saya setuju pokoknya. Oke, kita jalankan. Jalankan misi kita. Ya. Oke. Ini bunga buat lo. Oh, Lo masih marah ya sama gue? ya iyalah. Habis kemarin lo milih Endo. Jangan lo suka beneran ya sama Endo? Ih, amit-amit milih Endo. Ih, bukan gitu, itu buat alibi doang. Biar Mini tuh nggak marah-marah nantinya. Alah, bohong. Kenapa nggak milih gue? Aduh, gimana ya kalau misalkan nantinya gue milih lo, nanti si Mini bakal marah-marah, ntar ngamuk-ngamuk di situ. Ntar hubungan kita bakal digangguin. Emang mau hubungan kita digangguin? Gak mau kan? Itu alasannya. Oh iya ya. Bener juga. Ih, Bevan. Dong. Yaudah deh, makanya lain kali tuh kalau mau ngelakuin sesuatu bilang dulu ke Desi, biar Desi tuh gak marah. Iya, ini bunganya buat lo. Thank you, Bevan baik banget. Tapi kok layu? Itu mau kemarin. Riz, si Boy mana? Biasanya berdua sama dia. Boy, dia lagi sakit, lagi demam. Sakit? Bisa sakit juga tuh anak. Olive, Mas Boy kenapa sih? Kok sekarang tinggal di rumah lo? Nadanya biasa aja kali, nggak usah cemburu. Gua kan cowok lo, bukan si Boy. Ih, maaf deh. Ih, Bevan jangan marah. Cinta Desi kan cuma buat Bevan. Van, lo pacaran sama dia?
Iya, gue jadian sama Desi. Tapi jangan bilang sama si Mini sama si Endo ya. Oke? Emangnya kenapa? Udah, jangan bilang aja sama si Endo. Bawel tuh anak. Jangan kasih tau apaan, hah? Kagak, gue Olive sama si Desi, gue mau belajar matematika. Mas, bangun dong, Mas. Mas. Apa sih, yuk? Lagi enak tidur, udah nanti aja. Mas, sana Mas. Cari tambahan, cari kerjaan. Aku aja udah cari-cari tambahan kok terima jahitan di luar Lovia. Tapi belum cukup, Mas. Kan sekarang ada Boy. Iya, nanti saya cari kerja, yuk. Ini saya tuh kurang tidur. Pada saat itu jadi supir yang Bularas itu. Aduh, udah bangun pagi, pulangnya malam banget. Pusing deh, karena saya mohon tidur aja. Mas, suruh cari kerja aja, alasannya banyak banget. Iya, nanti juga dapet, tenang aja. Tahu ah. Gue udah bikin susah keluarganya Olive. Gara-gara gue, Om Hermawan dipecat Mami. Mas, kayaknya salah tempat deh, Mas. Ini itu sekolahan, Mas. Tempat anak-anak belajar. Kayaknya Mas salah tempat. Saya juga tahu, nggak usah dikasih tahu. Gini lah, Mas. Ini tempat belajar, tempat pendidikan, bukan tempatnya preman gitu, Mas. Iya, saya tahu. Udah berapa? Pijitin. Mas, mau apa? Tapi Mas, ini tuh banyak anak murid di sini, tempat pendidikan. Gak boleh Mas ada di sini. Saya tahu ah. Waduh, Pak Hercules bagaimana nih? Nggak boleh nih, kayaknya mabok nih. Gimana Pak Hercules? Ini preman kita usir atau gimana nih? Pertahankan. Usir aja Pak, usir ya. Jangan pertahankan aja. Nggak berani Bu Pret. Ini kayaknya premannya serem banget nih, saya takut. Udah jangan pada berisik. Pijitin saya kalian berdua. Cepat. Bos, galak Bu. Ini bahaya Bu. Cepat, Iya. Tapi Pak, itu codet di jidat bekas apaan Pak? Serem amat Pak. Ini kena benang layangan. Wah, itu di pipi kanan juga codetnya gede banget nih. Ngeri banget, kenapa tuh? Ini gara-gara ini ketabrak bajai mau ngambil layangan, kena benangnya. Ketabrak bajai. Bu Pret, ini Pak Hardi sekarang udah jadi preman kasar begini. Kalau saya sarankan, Bu Pret jangan deket-deket Pak Hardi lagi deh. Ngeri. Ini kalau Pak Hardi jadi preman begini, ini bisa membahayakan nyawa Bu Pret. Jauh-jauh aja nih Bu Pret. Cari laki-laki yang lain. Saya setuju Bu. Jauhin. Galak, serem. Bahaya. Jadi ini My Sweetie Hardi. Ya ampun, My Sweetie Hardi makin kelihatan maco, makin terpampar kegantengan dan kegagahannya. Ya ampun, My Sweetie Hardi. Ibarat katanya Syahrini nih ya, My Sweetie Hardi tuh sesuatu banget. Ya, Sweetie Hardi mau kemana? Ini kenapa lagi? Kalau begitu begini aja lah Bu ya. Saya jadi preman aja lah, udahlah jadi preman aja lah saya. Jangan ngimpi jadi preman. Badan cungkring begini, mana bisa preman? Ketiup angin juga lo melayang. Oh, jangan salah Pak. Saya cungkring-cungkring begini tapi tenaganya Pak Hercules. Kurang ajar nih Bapak. Ya, saya jadi preman aja lah. Luna. Oh iya. Sebenarnya ntar habis dari rumah sakit aku mau ke kantor. Aku mau ngasih surat pengunduran diri aku.
Aduh, Lun jangan sekarang Lun ya. Soalnya tadi baru aja ilustrator aku tuh mengundurkan diri dan dia masuk ke saingan kita. Ya kamu tahu sendiri kan, ilustrator Sweetheart itu kayak gimana. Harus yang tahu Sweetheart banget. Ya tadinya aku mau gantiin ilustratornya yang itu sama kamu, jadi kamu jadi ilustrator tetap. Al, aku nggak bisa karena aku udah bilang sama kamu. Kamu konsentrasi jagain Farel. Oke, gini aja Lun. Kamu tetap jadi ilustrator sampai aku cari penggantinya. Lun, aku bakal ngasih kamu kebebasan kok. Kamu bisa ngerjain tugas kamu di sini sambil jagain Farel. Gimana? Kau mau? Gimana, Lun? Aduh, Boy. Om minta maaf. Om bukannya nggak mau ngasih kamu kerjaan, tapi lagi nggak ada lowongan. Malah di kantor kita sekarang lagi ada pengetatan karyawan. Ya, nggak apa-apa sih Om. Saya ngerti kok. Kalau gitu saya pamit. Oke, sebentar dulu, Boy. Makasih ya. Ada ini, Om. Bentar. Oh nggak usah Om. Makasih. Nggak apa-apa, makasih. Waduh, makasih. Halo Bu Laras. Iya Bu. Benar Bu. Seperti yang Ibu perkirakan, Boy datang ke kantor saya. Dia minta pekerjaan terhadap saya. Tapi saya udah tolak Bu. Sesuai perintah Ibu. Betul Bu. Oke, terima kasih Bu. Bukan? Apa Tante bilang? Akhirnya dia cari kerjaan juga. Untung aja Tante udah bilang sama semua cabang. Jangan sampai terima Boy dan Hermawan. Bagus banget Tante. Apa yang Tante lakuin ini benar-benar ide yang sangat bagus. Kalau dia sudah tidak punya uang, pasti dia akan sengsara, kapok. Nah, baru deh dia pulang ke rumah. Iya Tante. Dasar perempuan gak tau malu ya. Benar-benar gak tau diri deh. Masa masukin laki-laki untuk tinggal di rumahnya? Maksud Tante ngomongin anak Tante sendiri. Maaf ya Tante, Tante itu harusnya introspeksi. Kenapa Boy memilih tinggal di rumah saya daripada di rumah Tante? Padahal kan rumah Tante mewah, bagus, dingin. Ngajar ya kamu ya? Gak sopan kamu ya? Ya abisnya Tante mulai duluan ngajarin saya gak sopan. Kurang ajar kamu ya? Gak sopan. Tante udah Tante udah ya. Tante yang sabar. Ih, udah ah, Tante mau pulang aja. Gak betah. Maaf ya Sheila, gak betah nih tiap kali ada perempuan ini di sini. Tante pulang dulu deh. Ya, silakan Tante. Olive, gue minta maaf ya atas kelakuannya Tante Laras. Ya anggap aja nggak pernah terjadi hal kayak tadi, lo cuekin aja ya. Oh ya. Dan kayaknya untuk beberapa hari ke depan ini Tante Laras akan sering ke kafe. Jadi gue saranin lebih baik lo nggak usah kesini dulu ya. Jadi Mbak pecat saya? Oh enggak, gue sama sekali nggak pecat loh. Sebenarnya ini kemauannya Aldo. Ya karena di kantornya Aldo dia lagi butuh ilustrator dan di sana cuma ada Luna. Ya lo tahu sendiri lah. Luna juga kan harus menjagain Farel, jadi kan konsentrasinya itu terganggu. Jadi gue minta sama lo,
sementara waktu ini lo yang jagain Farel. Nggak apa-apa kan? Iya mbak, nggak apa-apa kok. Dan lo tenang aja, gaji lo nggak akan gue potong. Makasih ya mbak. Oh ya, Lon, tema kita kali ini itu Back to Nature. Nah, jadi kamu sebagai ilustratornya, kamu harus tahu temanya dulu. Gimana, Lon? Iya, kenapa? Sorry. Tadi konsepnya gimana? Konsepnya itu Back to Nature. Iya, ntar aku usahain ya. Sorry Al, tadi aku sempat kepikiran Farel terus. Rel, lo harus cepat sembuh, Rel. Harus bangun. Gue kangen sama lo. Gue kangen kita main basket. Gue sengaja kita ngeliat bintang. Lu lihat nggak bintang itu tuh? Nama bintangnya Arturus. Itu bintang kesukaan gua. Kangen banget sama lo, Rel. Pengen kita bisa kayak dulu, Rel. Kita bisa bercanda. Bisa seru-seruan. Sayang sama lo. Sayang banget. Lo bangun, Rel. Kamu kenapa, Lon? Enggak apa-apa, aku mau ngerjain ilustrasinya di rumah aja ya. Terserah kamu, Lon. Bagus. Luna cemburu. Semoga aja dengan lihat Olive sama Farel begini, Luna nggak akan ngarepin Farel lagi. Ya meskipun Farel lagi sakit, kamu harusnya sadar dan kamu harusnya tahu cinta lo cuma buat Farel, nggak akan pernah berubah buat kamu. Pokoknya Aida lagi cerah banget deh. Ayo dong Rel, lo bangun, temenin gue liat bintang. Gak seru tahu ngeliatin bintangnya sendirian. Kangen sama lo. Jadi dia bisa mengenali siapa aja yang datang. Mungkin kemarin dengan dia selalu diberi semangat, jadi dia bisa cepat kembali dan membaik cepat. Dikasih semangat? Maksud Om Yuda apa dikasih semangat sama Olive? Sial. Seraan lagi. Mengajar Olive. Pokoknya gue harus cari cara lain supaya gue keluar dari sini.